Hey guys, balik lagi sama gue Billy Davidson, Gue Georgian Abraham di Diskusi Mills. Episode 2 kita udah ngebahas tentang Black Lives Matter. Dan di episode kali ini kita bakalan ngebahas apa nih, Jinu? Satu cerita yang memang tidak jauh dari cerita kasus pembunuhan, men. Oke. Selalu seru ya ngebahas Selalu itu. seru. It's always something fun kalau kita ngebahas tentang itu. Betul. Oke, di antara banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi di dunia ini, men, ya, tepatnya di Amerika, kasus pembunuhan Elizabeth Short ini masuk ke dalam salah satu kasus yang sangat menarik dan sampai sekarang belum terpecahkan. Wah, seru nih yang kayak gini nih. By the way, Elizabeth Short ini setelah meninggal lebih dikenal sebagai The Black Dahlia. Iya, itu yang pas gue lagi research data ini nih. Gue tuh sebelumnya nggak tahu nama dia Elizabeth Short, man. Gue lebih tahu nama dia ya Black Dahlia. Gue sempet ngirain kalau nama dia emang Dahlia. Ya kan? Gue pikir Dahlia dan berkulit hitam, jadi mungkin kalau orang cuma denger kayak The Black Dahlia kayak mungkin Dahlia yang berkulit hitam. Betul. Pada saat itu. Bill, sumpah gue udah gak sabar untuk membahas. Sama, man. Ayo kita cari. Tahu. Pada pagi hari pukul 10 pagi pada tanggal 15 Januari 1947, Betty Bersinger bersama putrinya yang masih berumur 3 tahun sedang berjalan keluar untuk memperbaiki sepatu. Ketika melewati lahan kosong di Leimert Park, Bersinger memperlihatkan sesuatu yang terlihat dari balik semak. Awalnya dia tuh sempat mengira kalau yang dilihatnya itu adalah sebuah patung manekin. Tetapi ternyata yang dikiranya adalah manekin itu adalah tubuh dari wanita muda bernama Elizabeth Short yang sudah tidak mengenakan busana dan telah terbelah menjadi 2 bagian. Itu kenapa dikira manekin? Karena tubuhnya Elizabeth Short ini tuh dipotongnya dengan cara yang rapih, bro. Ya, nggak ada darah sama sekali di tempat-tempat yang dipotong itu. Dan orang-orang itu sudah mulai mikir bahwa jangan-jangan memang darahnya sudah dibersihin dulu sama si pembunuh sebelum dibuang di tempat itu. Iya. Jadi emang karena si Elizabeth Short ini kan white people, jadi mungkin karena dia digeletakinnya kan di rumput gitu kan ya. Jadi karena kulitnya putih, terus rumputnya hijau, jadi kontras banget dan gak ada darah kan. Jadi kayak dari jauh kayaknya manekin deh. Apalagi mungkin si Betty ini kalau ada minus kan jadi agak-agak blur-blur dikit. Dari beberapa laporan tentang kondisi tubuh Elizabeth saat ditemukan, dilaporkan bahwa ia sempat dipukul di bagian kepala. Beberapa daging dari tubuhnya sudah ada yang dipotong. Terdapat potongan sepanjang 3 inch dari bibir menuju kuping. Jadi sebagai gambaran kalau foto ini nggak bisa tayang di YouTube ya, sebagai gambaran kayak kalau kalian nonton film Batman, peran antagonisnya Joker, itu kan bibirnya dirobek sampai sini. Yap. Sementara setelah dilakukan otopsi dilaporkan bahwa Elizabeth meninggal karena pendarahan otak dan shock. Mungkin itu karena dipukul dengan benda tumpul tuh. Terdapat bekas tali pada kaki, pergelangan tangan, leher, dan paha kanan. Yang diduga dari semua itu bahwa ia telah disiksa. Tortured. Yap. Begitu juga pada sayatan yang terdapat pada mulutnya. Menurut hasil otopsi, sayatannya dibuat saat Elizabeth masih hidup. Jadi sayatan yang di mulutnya itu dibuat saat dia masih hidup, men. Kalau udah mati nggak terasa, tapi masalahnya kalau lagi memang masih hidup, atau nggak sih rasanya tuh gimana? Terdapat gegar otak juga pada hasil otopsinya yang diduga karena benturan yang kuat. Mutilasi diduga dilakukan setelah Short tak bernyawa dan dilakukan sekitar 10 jam sebelum mayatnya ditemukan. Jadi untungnya dia tuh dimutilasi setelah dia meninggal sih. Kalau hidup-hidup mah gila, men. Sadis banget. Laporan lain juga menyatakan bahwa orang yang memutilasi Elizabeth paham tentang teknik membedah. Sama seperti episode pertama. Jack the Ripper. 9 hari setelah jasad Short ditemukan, terdapat kiriman amplop yang bertuliskan "Here is Dahlia's belonging, letter to follow." Yang berarti ini adalah barang-barang kepunyaan Dahlia, surat akan menyusul. Amplop itu berisikan barang-barang kepunyaan Elizabeth Short. Seperti foto-foto Beth, akte lahir, kartu nama, dan kartu jaminan sosial. Di saat polisi ingin melakukan investigasi terhadap sidik jari dari si pengirim,
Ini si pengirimnya pintar bro. Jadi dia itu udah pakein gasoline bensin gitu supaya menghilangkan jejak fingerprintnya. Pada zaman itu. Jadi genius man. Pada zaman itu ya genius. Very genius bro. Elizabeth Short lahir di Hyde Park, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada tanggal 29 Juli 1924. Anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan Phoebe and Cleo Short. Di usianya yang masih sangat muda, ia memutuskan untuk mengadu nasib dan pergi ke Hollywood untuk mengejar mimpinya menjadi selebriti. Keputusan ini ia ambil karena ia pun menyadari nih. Jadi kan sebenarnya untuk kayak lo juga awal-awal memutuskan untuk masuk ke dunia entertainment karena lo mempunyai potensi kan bro. Iya. Jadi si Elizabeth Short ini juga menyadari kalau dirinya itu emang cantik. Dia punya suatu kelebihan yang mungkin dia pengen bisa show untuk gue punya kecantikan yang bisa gue show di Hollywood. Yap. Dan emang kalau gue lihat ya ada beberapa fotonya emang cantik sih, bro, matanya bagus, terus alisnya tebel gitu. Keputusan ini ia ambil karena ia pun menyadari bahwa ia memiliki perawakan yang cantik. Tapi keputusan ini tuh awalnya sempat ditentang sama nyokapnya. Tapi karena masa lalunya Elizabeth Short ini juga dia tuh dibesarkan di keluarga yang nggak terlalu harmonis, jadi kayak mungkin dia ada mental membangkangnya juga gitu. Dan mungkin gue pengen get away from this, I wanna show my whole family untuk ini loh gue bisa sukses di Hollywood. Iya betul. Elizabeth yang sedang mencoba peruntungan nasib di Hollywood dijuluki The Black Dahlia karena kebiasaannya dia selalu pakai pakaian hitam. Dan penamaan itu mengacu pada film kriminal tahun 1946 yang berjudul The Blue Dahlia yang rilis 1 tahun sebelum kematiannya Elizabeth Short meninggal. Selain itu dia juga senang meletakkan bunga dahlia di kepalanya sebagai aksesoris. Gue jadi baru tahu ternyata berarti dahlia itu adalah bunga. Bunga bro. Bunganya ditaruh di kepala dan ini what a coincidence ya. Coincidence banget. Creepy coincidence. Setelah Elizabeth pergi meninggalkan keluarganya, ia menghabiskan beberapa tahun untuk berpindah-pindah tempat. Dia sempat menjadi homeless atau tidak punya tempat tinggal. Lalu sembari berjalannya waktu, dia sempat tinggal di Santa Barbara, California, dan di sini ia mempunyai banyak teman dan sempat ditangkap juga karena meminum alkohol saat dia masih di bawah umur. Setelah kejadian itu, ia pun memutuskan untuk tinggal di Miami. Pada tahun 1944, Elizabeth jatuh cinta kepada pria idamannya yang bekerja di Angkatan Udara. Namanya adalah Matthew Michael Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Chef dong. Namanya Matthew Michael Gordon. Karena cintanya itu, Elizabeth bahkan sempat menyampingkan cita-citanya untuk menjadi selebriti di Hollywood. Cinta itu buta ya. Cinta itu buta. Hanya untuk menikah dengan si Matt. Namun pada tahun 46 rencananya itu pun kandas karena Matt Gordon mengalami insiden pesawat dan meninggal. Cukup tragis ya bro. Tragis. Maksudnya lika-liku kehidupan dia gitu. Dia meninggal secara tragis dan sebelum itu pun ada masalah keluarganya, backgroundnya. Dan kalau lo tahu percintaan dia. Iya, dan kalau lo tahu bokapnya itu dulu tuh sempet menghilang dan dikiranya itu meninggal, dan akhirnya si Elizabeth Short sama nyokapnya itu pergi ke berbeda kota gitu. Dan pas dia udah memulai hidup baru, nyokapnya kerja dan lain-lain, akhirnya nggak lama si bokapnya itu nulis surat. Jadi ternyata bokapnya itu belum mati bro, dan bokapnya itu kayak cuman mau kabur aja dari family itu, dan dia start new life. Jadi untuk pas gue baca bagian ini ya, kayak gila sih. Tough banget kan kehidupannya men. Lalu setelah insiden itu, Elizabeth Short pindah ke Los Angeles pada Juli 1946 untuk mengunjungi Letnan Angkatan Udara Joseph Gordon Fickling. Suka banget ya? Iya, sama namanya Gordon. Joseph Gordon Fickling yang dikenalnya dari Florida, dan tak lama sebelum kematiannya, Short sempat bekerja sebagai nelayan. Nelayan. Jadi nelayan. Nggak sinkron ya sama Black Dahlia ya. Pelayan di sebuah restoran. Selama investigasi, entah kenapa ada puluhan orang terdiri dari pria dan wanita yang tiba-tiba mengaku menjadi dalang dari pembunuhan ini. Soalnya case-nya Black Dahlia ini itu lumayan hits
saat itu. Tapi somehow polisi yang mencurigai aksi ini sebagai upaya mencari sensasi. Kemudian mereka menyelidiki satu persatu. Dan benar bahwa ternyata tak ada bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa mereka memang pelakunya. Dari sekian banyak suspek yang udah kita lakuin deep research, ada 2 nama yang menurut kita itu paling menarik dan paling oke untuk diangkat di episode kali ini. Yang pertama adalah Robert Manley, aka Rat. Dia tuh dipanggil Rat karena rambutnya tuh katanya merah banget. Manley ini adalah seorang salesman berumur 25 tahun yang juga telah menikah. Menurut beberapa sumber, awal pertemuan mereka adalah saat Rat menawarkan tumpangan mobil saat melihat Elizabeth berada di stasiun bus di San Diego. Pada mulanya Elizabeth menolak, jadi awal mulanya nggak mau kan, soalnya kan mungkin diajarin sama orang tuanya kan nggak boleh naik ke mobil stranger, man. Of course. Tapi setelah diyakinkan oleh Red kalau dia tuh orang baik-baik, harmless, akhirnya si Elizabeth Short ikut juga. Dimodusin. Nah pokoknya mereka deket sampai satu hari di peristiwa ini mereka berdua itu, si Elizabeth Short ini minta Red itu nganterin ke Los Angeles. Dengan alasan bahwa ia ingin bertemu dengan kakaknya di sana. Setelah itu, Red menurunkan Beth di Biltmore Hotel pada 9 Januari. Alhasil, Red adalah orang terakhir yang terlihat bersama dengan Elizabeth Short sebelum dia menghilang dan tubuhnya ditemukan pada tanggal 15 Januari 1947. Dan karena itu, ia adalah tersangka pertama LAPD dalam kasus pembunuhan Elizabeth Short aka The Black Dahlia. Manley sempat ditahan pada 20 Januari 1947. Namun, Manley segera dibebaskan karena alibinya yang dinilai meyakinkan dan ia pun berhasil melewati 2 kali tes pendeteksi kebohongan. Skip ke tahun 1954, si Rat ini juga pernah diinterogasi, tetapi kali ini itu interogasinya unik, bro. Interogasinya kali ini tuh digunakan obat atau bahan kimia namanya sodium pentothal yang diklaim sebagai obat kejujuran, di mana bisa membuat penggunanya memberikan jawaban sesungguhnya. Butuh tuh ya bro ya kalau seandainya lagi nanya cewek kita gitu kan ya, cewek gue ya, lu single kan ya? Single. Tapi kalau ada cewek gitu ya kan, lu semalam kemana? Oh gitu ya. Ini ada sodium pentothal. Kamu minum dulu, terus jawab pertanyaan saya lagi. Oh, dan setelah dikasih sodium pentothal itu, lagi-lagi Rat bebas dan dinyatakan tidak bersalah. Jadi kayaknya emang hatinya nggak takut juga mungkin ya. Jadi kayak di tes kebohongan itu kan dari heart rate kalau nggak salah ya. Ini menemukan tas dan sepatu dari tempat sampah yang lokasinya beberapa mil dari tanah kosong di mana tubuh Elizabeth Short ditemukan. Manley dapat memverifikasi bahwa benda-benda ini milik Elizabeth Short karena mungkin emang udah deket ya, jadi familiar juga kalau di saat dia ngelihat benda-benda yang dipunyai sama si Elizabeth Short. FYI, Manley sebelumnya telah dipecat dari tentara karena cacat mental dan menderita gangguan saraf dan seharusnya sedang berjuang dengan halusinasi pendengarannya. Istrinya akhirnya menyerahkan dia ke rumah sakit Patton State pada tahun 1954. Manley meninggal pada 16 Januari 1986. Karena apa? Karena jatuh dari apartemennya, bro. Secara nggak sengaja. Betul. Nah, yang kali ini adalah victim yang kedua. Victim kedua ini George Hodel. Ada beberapa hal yang memperkuat, bahwa George Hodel ini adalah pelakunya. Contohnya, seperti background dia itu di medical school. Karena tadi kan kalau potongan-potongan itu kan bisa rapi gitu ya. Bisa rapi gitu karena dia pasti punya wawasan, edukasi, punya edukasi. Dan di sini George Hodel backgroundnya memang dia di bagian medical school, which means dia bisa dapat memotong anatomi tubuh manusia dengan rapi. Terus ada juga tuduhan jalinan asmara. Ditemukannya 2 foto wanita berambut gelap yang diyakini sebagai Elizabeth Short oleh putra dari George Hodel, yaitu Steve Hodel. George Hodel mempunyai tas yang sama dengan tas yang ada di TKP pembunuhan Elizabeth Short. Diduga tas itu dipakai untuk membawa tubuh Elizabeth. Masuk akal sih, soalnya kan tubuhnya udah dibelah 2 kan, jadi mungkin tasnya jadi cukup muat. Dan FYI, si Steve Hodel ini, anaknya George Hodel, adalah pensiunan detektif, bro. Oke. Jadi dia
Setelah pensiun baru dia menyelidiki kasus bokapnya. Dia bikin buku juga. Bukunya itu The Hodels. no, bukunya itu Dahlia Avenger apa gitu. Jangan-jangan film Avengers dari situ. Bukunya ini nih. Menurut Steve Hodel, anaknya, Short dijadikan wujud ekspresi seninya. Mengingat ayahnya menyukai karya seni milik temannya sendiri, dan dia adalah pelukis surrealisme bernama Man Ray. Dengan karyanya Observatory Time, The Lovers. Pada tanggal 9 Januari 1947 adalah hari di mana Black Dahlia diklaim meninggal. Dan di hari yang sama, Steve Hodel mengatakan bahwa George Hodel membeli 50 karung semen untuk renovasi rumahnya. Ada apa tuh, men? Itu gila sih. Kayak ada something sih. Kayaknya ada something sih. Soalnya itu coincidence juga. Yang sama. Di hari yang sama, men. 50 karung semen. Itu untuk menutupi something. Iya kan? Gue juga berpikir hal yang sama sih. Dan juga diduga memperkosa putrinya sendiri yang baru berumur 14 tahun. Udah sakit, men, dia. Iya kan? Seandainya dia nggak ngebunuh Elizabeth Short aja, udah sakit orangnya. Tamar Hodel, 3 saksi bersaksi di persidangan bahwa mereka telah melihat Hodel berhubungan seks dengan putrinya. Tamar Hodel juga masih mengingat dengan jelas saat ayahnya membuat pesta di rumahnya dan mengundang selebriti dan juga seniman-seniman favorit ayahnya. Dan dia diminta untuk berpose telanjang. Mungkin mengatasnamakan seni. You'll never know. Never know. Dan pada tahun 1949, Tamar akhirnya melarikan diri dan melaporkan ayahnya ke polisi dengan tuduhan pelecehan seksual yang dialaminya sejak usia 11 tahun. Dan di usia 14 tahun, bahkan Tamar sempat ditawarkan oleh ayahnya untuk berhubungan seks dengan teman-temannya. FYI, Tamar mengklaim kalau ayahnya pun juga ikut serta berhubungan badan dengannya. Tetapi Hodel kemudian dibebaskan dari tuduhan penyerangan seksual pada bulan Desember 1949. Alhasil setelah itu di usia 15 tahun, Tamar Hodel mempunyai anak yang entah itu anak siapa. Rusak banget sih ini. Tapi diduga kuat adalah anak dari ayahnya sendiri. Anak itu diberi nama Fauna Hodel. Tapi yang gue bingung ya, kalau seandainya anaknya dari bokapnya, mestinya cacat nggak sih kalau incest gitu? Setahu gue sih cacat ya, soalnya ada kelainan-kelainan gitu. Kalau pernikahan yang Darahnya deket. darahnya benar-benar deket itu pasti ada. Dan biasanya menurut gue kalau seandainya orang tuh udah ada sejarah history kayak gini yang seksnya kelainan gitu, emang udah agak-agak arahnya kesana sih, kayak ada kelainan juga gitu. Kayak Mereka nafsu itu mungkin ketika bisa menguasai anaknya sendiri. fetish mungkin. Fetishnya mungkin ya. Jadi pada tahun 1950 sampai 1990 George itu kabur, men. Dia feeling gua kabur karena dia sempat menghabiskan waktunya di Filipina. Dan pada tahun 67 terjadi kasus pembunuhan lagi. Nah, pembunuhan ini yang anehnya ini dengan cara yang sama, bro. Korbannya perempuan ya? Korbannya perempuan dan dimutilasi dengan posisi yang sama. Dan ketika habis dimutilasi, posisi korbannya, victimnya itu posisinya sama, jadi kayak rebahan gitu. Tangannya tuh kayak di atas gitu. Potongannya sama seperti kasus Black Dahlia. Dan anak dari George Hodel mengklaim bahwa tempat tinggal ayahnya hanya berjarak setengah mil dari TKP. Dan George Hodel tidak pernah secara resmi didakwa dengan kejahatan yang dituduhkan terhadap dirinya. Ia baru dituduhkan kembali sebagai tersangka atas kematian Short. Dan setelah kematiannya pada tahun 1991 pada tanggal 16 Mei, dia dituduh oleh putranya sendiri, seorang detektif pembunuhan Los Angeles yang bernama Steve Hodel. Selain dituduh membunuh Elizabeth Short, ia juga dituduh melakukan beberapa pembunuhan lain sebelum kasus Black Dahlia. Dia juga sempat menjadi tersangka dalam kematian sekretarisnya, Ruth Spaulding. Tetapi lagi-lagi tidak dituntut. Akhirnya pada tahun 50 sampai 1990, Hodel menghabiskan waktunya di Filipina dan kembali ke US pada tahun 1991 dan meninggal. Yep, jadi setelah dia balik setahun kemudian dia meninggal. Dan dia di Filipina lama loh, dari 1950 sampai 1990. Itu kayak berapa kasus lagi di sana? Ya, jadi pas dia di Filipina itu yang setelah dia nyampe 17 tahun kemudian, itu dia
diduga membunuh dengan cara yang sama. Jaraknya 1/2 mil bro. Jadi berdasarkan kesimpulan gue sih kayaknya kalau gue sih lebih ke ini George Hodel. Dan kalau kalian search Black Dahlia Murder tuh banyak banget yang ngasihin teori-teorinya, dan semuanya tuh bagi si Steve Hodelnya itu tuh kayak enggak, teori gue yang paling bener karena ya gue paling tahu men, gue anaknya gitu. Dia tahu everyday life-nya bapaknya. Mungkin dia juga ada rasa sense bahwa bapaknya ada gangguan mental dari kecil ya bersama-sama bapaknya gitu. Dia mungkin lihat gerak-gerik bapaknya di rumah. Sometimes yang nggak bisa kita explain, tapi dia kayak yakin bahwa bapaknya ini adalah orang di balik ini semua. Dan kalau lo lihat dari fotonya, lumayan agak psycho sih menurut gue bukan. So kesimpulannya adalah sampai sekarang kasus Black Dahlia ini masih unsolved mystery. Dan ada yang bilang kalau kasus Black Dahlia ini terjadi sekarang, ini adalah kasus yang solvable, yang bisa banget di-solve gitu. Cuman karena zaman dulu ya belum secanggih sekarang juga. Dan menurut gue Elizabeth Short ini kasihan banget sih hidupnya. Pasti. Melihat perjalanannya lah bro. Kayak dari awal dia ada masalah keluarga. Betul. Dia pengen ke Hollywood untuk mengejar mimpinya. Betul. Untuk merubah nasib. Dan akhirnya dia bertemu a lover di umur dia yang masih cukup muda gitu. Dan gagal lagi. Mungkin kalau pacarnya ini nggak meninggal, ya mungkin ceritanya berbeda gitu. Ada sosok laki-laki yang menjaga dan memprotek dia. Iya. Dan dia jadi housewife doang kan? Dia jadi housewife doang. Iya. Tapi somehow itulah yang dinamakan takdir. Kayak somehow kayak coba kalau dia nggak kesini ya, coba kalau dia nggak ini ya. Tapi ya somehow ya itu udah jadi jalannya gitu. Susah. Nggak bakalan bisa diubah juga gitu. Buat kalian juga yang udah nonton kita sampai episode 3 ini, kita seneng banget ya. Kalian udah dukung kita sampai ke episode 3. Yes. Apalagi no yang lo mau nyampein? Menurut kalian dari dua orang ini, Robert Manley dan George Hodel, siapakah yang paling mendekati menurut kalian yang melakukan case pembunuhan terhadap Elizabeth Short ini? Dan kita open banget buat kalian kalau seandainya kalian mau ngasih saran, kritik. Buat kita tuh malah ini ya, bagus banget ya, supaya kita bisa makin improve, makin bisa nemenin hari-hari kalian. Kalau kalian suka sama kasus-kasus kayak gini, kita bakal lebih solving new mystery. Yap, dan kalau kalian ada case-case yang emang pengen kita bahas, kalian juga bisa komen di bawah. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalain notifnya kalau seandainya video-video baru, jadi kalian bisa tahu juga. Buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai sekarang detik ini, kalian bisa langsung komen di YouTube channel Bill's Corner di video yang ini. Kasih komen emoticon, bunga, dan tengkorak. Kayak kita semua tahu berapa orang yang sudah nonton ini full dari awal sampai habis. Menjadi part of our unsolved mystery Black Dahlia. That's it for today. I'm Billy Davidson. I'm Georgian Abraham. We're signing off. Bye. Bye.